Kembali ke channel School Horizon. Kita akan membahas materi kimia kelas 11 untuk SMA, yaitu bab pertama, perhitungan kimia. Untuk IPA Kimia, materi kurikulum merdeka. Tujuan pembelajarannya adalah menganalisis hubungan antara persamaan reaksi setara dengan jumlah mol zat yang terlibat dalam persamaan reaksi. Kata kuncinya adalah persamaan reaksi setara, perbandingan mol, reaksi pembatas, rendemen hasil reaksi. Ini adalah subbab yang akan dibahas. Yang pertama adalah reaksi pembatas. Yang kedua adalah yields atau rendemen reaksi. Ketiga adalah air kristal. Keempat adalah penentuan kadar zat. Yang pertama, reaksi pembatas. Bila dua zat direaksikan, akan didapat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kedua reaksi tepat habis. Dan kemungkinan kedua, salah satu reaksi habis dan reaksi yang lain bersisa. Reaksi yang habis akan membatasi hasil reaksi yang didapat. Reaksi yang membatasi hasil reaksi disebut dengan reaksi batas atau reaksi pembatas. Itu adalah ilustrasi dari reaksi tersebut. Contoh, cari perbandingan mol dan tentukan zat yang habis dari persamaan reaksi 2Ki ditambah PbNO32 dengan pada kondisi awal ada 0,1 mol Ki dan 0,075 PbNO2. Kita dapat melakukan perhitungan. Kita membagi jumlah mol awal dengan koefisien zatnya. Jumlah yang terkecil menunjukkan reaksi pembatasnya. Di sini kita lihat bahwa reaksi pembatasnya adalah kalium iodida. Jangan lupa untuk mengubah satuan yang ada menjadi mol. Selanjutnya, contoh soal dan pembahasan berikut. Karena Ki sebagai reaksi pembatas, maka jumlah Ki molnya sebanyak 0,1 mol dijadikan sebagai dasar menghitung jumlah mol timbal 2 nitrat yang bereaksi. Maka dari langkah nomor 5 dapat dijawab. A. Reaksi pembatasnya adalah Ki. Kemudian B. Massa endapan PbI2-nya adalah 0,05 mol dikali 464 gram per mol. Itu sebanyak 23,05 gram. Contoh soal nomor 2. Serbuk perak yang masanya 10 gram dicampur dengan 10 gram serbuk belerang. Kemudian dipanaskan sehingga terjadi reaksi 2Ag tambah S menjadi Ag2S. Tentukan massa Ag2S maksimum yang dapat dihasilkan dan adakah zat yang tersisa? Jika ada, zat apa yang tersisa dan berapa gram massanya? Langkah pertama kita ubah setiap spesi reaktan menjadi mol. Kemudian kita bagi jumlah mol masing-masing reaktan dengan koefisien reaksinya. Terlihat bahwa hasil yang paling kecil menunjukkan reaksi pembatas reaksi tersebut. Dalam hal ini, reaksi pembatasnya adalah Ag, karena 0,0463 lebih kecil daripada 0,3125. Kemudian, mol reaksi pembatas Ag dijadikan sebagai dasar untuk mencari seluruh mol zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Nomor 2. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Tuhan. Demikian pula reaksi kimia. Tidak ada reaksi yang benar-benar sempurna karena adanya beberapa faktor. Misalkan, adanya reaksi yang tidak diharapkan tetapi tidak dapat dihindari. Disebut dengan reaksi sampingan. Atau zat yang bereaksi tidak tuntas habis bereaksi. Akibatnya, hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Artinya, rendemen akan selalu di bawah 100%. Oke, untuk slide berikut.
Contoh soalnya, silikon karbida merupakan senyawa penting dalam pembuatan keramik yang dibuat dari pasir silika yang mengandung SiO2 dipanaskan dengan serbuk karbon pada suhu tinggi sesuai reaksi tersebut. Kemudian, ketika 100 kg pasir silika dipanaskan dengan serbuk karbon pada suhu tinggi, ternyata menghasilkan 51,4 gram SiC. Tentukan berapa persen rendemen hasil reaksinya. Kita dapat menghitung dari persamaan reaksi, ternyata dari analisis hasil teoretis, jumlah mol SiO2-nya adalah 1,67 mol. Sedangkan hasil nyatanya adalah 51,4 gram. Artinya rendemennya adalah 51,4 gram. Hasil realnya dibagi hasil teoritisnya. Kita peroleh rendemennya adalah sebesar 77% saja. Poin ketiga, air kristal. Kristal merupakan zat padat yang bentuknya teratur. Kristal umumnya terbentuk dari suatu zat cair atau larutan yang mengalami proses pemadatan atau penguapan secara perlahan-lahan. Pada proses tersebut terjadi kemungkinan adanya molekul air yang terjebak dalam kristal yang disebut dengan air kristal. Contoh soalnya, kristal CuNO32X H2O dipanaskan, sehingga semua air kristalnya menguap. Ternyata beratnya berkurang 36,54%. Tentukan harga X-nya. Kita dapat lihat pembahasannya, kita anggap basis berat kristal awalnya sebesar 100 gram. Sehingga dari sana kita dapat menghitung berat masing-masing zat yang terlibat. Sehingga pada akhirnya dengan menggunakan perbandingan mol, kita dapat menentukan banyaknya air kristal yang terjebak dalam kristal soal mula-mula tersebut. Oke. Soal nomor 2, kristal garam natrium karbonat yang beratnya 9,8 gram direaksikan dengan asam klorida sampai habis sesuai persamaan reaksi pada soal. Tentukan jumlah air kristal pada garam natrium karbonat tersebut. Maka pengerjaannya hampir sama. Kita ubah dulu data diketahuinya, yaitu volume gas CO2 menjadi mol. Dari sini kita dapat menggunakan perbandingan koefisien reaksi sama dengan perbandingan mol. Sehingga kita dapat peroleh jumlah mol natrium karbonat awal yaitu 0,05 mol. Dari sana dapat dihitung banyak air kristal yang terdapat dalam satu molekul garam natrium karbonat tersebut, yaitu sebanyak 5 buah atau 5 molekul air per 1 garam. 4. Penentuan kadar zat. Stoikiometri persamaan reaksi dapat digunakan untuk menentukan kadar zat dalam suatu bahan. Cara yang biasa dilakukan adalah mengambil sebagian dari bahan tersebut, kemudian direaksikan dengan reaksi tertentu. Jumlah hasil reaksi dapat untuk menghitung seberapa banyak zat yang terdapat pada suatu bahan. Ini adalah contoh soal yang pertama. Kita dapat pause videonya, kemudian kita akan melihat langkah-langkah pengerjaannya. Oke, untuk slide berikut, kita punya lagi contoh soal berikutnya, yang kedua. Ini dapat di-pause juga, kita dapat lihat langkah-langkah pengerjaan menurut slide PowerPoint ini. Oke. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya hanya dari School Horizon. Selamat beraktivitas untuk semuanya. Bye.